Saya Siti Alif Hatunisa dengan NPM 2021222075 akan menjelaskan tentang pengertian konstruktivis. Konstruktivis merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan kontekstual. Menurut MC Brian, konstruktivis adalah suatu pendekatan pembelajaran berdasarkan kepada penelitian tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penelitian berpendapat setiap individu membangun pengetahuannya dan bukan hanya menerima pengetahuan dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konstruktivis adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuan baru secara konsep dan aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam proses pembelajaran ini, siswa menyesuaikan pengetahuan yang diterimanya dengan pengetahuan sebelumnya untuk membangun pengetahuan baru. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik pendekatan konstruktivisme. Setiap pendekatan pembelajaran tentunya memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Begitu pula pendekatan konstruktivisme yang memiliki karakteristik dan prinsip pembelajaran tersendiri. Yunus 2009 menyatakan 8 prinsip pembelajaran konstruktivis, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua, melakukan kegiatan yang signifikan. Ketiga, belajar yang diatur sendiri. Keempat, bekerja sama. Kelima, berpikir kritis dan kreatif. Keenam, mengasuh dan memelihara pribadi siswa. Ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan penilaian otentik. Pembelajaran yang berorientasi konstruktivis menekankan pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif melalui proses pembelajaran yang bermakna. Guru tidak mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Oleh karena itu, siswa dapat belajar dari teman melalui kerja kelompok ataupun diskusi. Pembelajaran dikatakan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Dengan demikian, pengetahuan akan keterampilan akan didapat, perilaku akan terbentuk atas kesadaran sendiri. Sedangkan, menurut Hari Sudrajat 2007, pembelajaran konstruktivis memiliki beberapa karakteristik, antara lain proses top-down, artinya siswa mulai belajar dengan masalah-masalah yang lebih kompleks untuk dipecahkan atau dicari solusinya dengan bantuan guru melalui penggunaan keterampilan dasar yang digunakan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Model konstruktivis juga menggunakan pembelajaran kooperatif karena siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikan dengan temannya. Yang ketiga, pembelajaran generatif atau generative learning yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis. Strategi ini mengajarkan siswa dengan metode spesifik untuk melakukan kerja mental menangani informasi baru. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan. Dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk belajar secara aktif, melakukan proses penguasaan konsep yang memungkinkan mereka menemukan konsep yang baru. Yang kelima, pembelajaran dengan pengaturan diri. Pendekatan konstruktivis mempunyai visi bahwa siswa adalah sosok yang ideal, yaitu seseorang yang mampu mengatur dirinya sendiri atau self-regulate learner. Scaffolding didasarkan atas konsep Vygotsky tentang pembelajaran dengan bantuan guru. Dalam memperoleh pengetahuan siswa diawali dengan diadopsinya pengalaman baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Pengalaman baru tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep awal yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Jika pengalaman baru tersebut tidak sesuai dengan konsep awal siswa, maka terjadi ketidakseimbangan dalam struktur kognitifnya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sri Sudrajat, NPM 2021-22071. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tahap pembelajaran konstruktivis. 1. Tahap apersepsi, yaitu di mana siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Kedua, tahap eksplorasi, yang dimana siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidik. Ketiga, tahap diskusi dan penjelasan saat siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi ditambah dengan penguatan pendidik.
maka siswa akan membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Keempat, tahap pengembangan, yaitu di mana tahap ini pengaplikasi pendidik berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran konstruktivis, yaitu yang dimana meliputi 1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. Kedua, menyediakan ataupun memberi kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan dan mengkomunikasikan ide-ide ilmiah mereka. Ketiga, menyediakan sarana yang merangsang siswa untuk berpikir secara produktif. Keempat, menyediakan kesempatan dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar siswa. Kelima, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan ataupun tidak. Guru menunjukkan atau mempertanyakan apakah pengetahuan siswa itu berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Selanjutnya itu yang dikerjakan oleh guru konstruktivis sebagai berikut. 1. Guru perlu mendengar sungguh-sungguh interpretasi siswa terhadap data yang ditemukan sambil menaruh perhatian khusus pada keragaman, kesulitan, dan kebingungan setiap siswa. Kedua, guru perlu membuktikan perbedaan pendapat dalam kelas pada hal yang kontradiktif dan membingungkan siswa. Guru akan mengubah konsep ini dan membutuhkan lebih banyak untuk instruksinya. Ketika guru perlu tahu bahwa tidak mengerti adalah langkah yang penting untuk mulai menekunnya. Ketidaktahuan seorang siswa bukanlah tanda yang jelek dalam proses belajar, melainkan langkah awal untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa, NPM 2021222068 dari kelas B. Belajar yang mendasari konstruktivis. Teori perkembangan mental Piaget. Piaget menemukan teori tentang perkembangan kognitif yang dialami setiap individu. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan terdapat 3 aspek pertumbuhan intelektual, yaitu struktur yang merupakan organisasi dan adaptasi. Secara rinci, Piaget mengemukakan ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis, yaitu 1. Tahap sensori, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. 2. Tahap praoperasi, dari umur sekitar 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. 3. Tahap operasi konkret, dari sekitar umur 7 sampai dengan 11 tahun. Dan 4. Tahap operasi konkret, dari sekitar umur 11 tahun sampai seterusnya. Teori bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 macam proses belajar, yaitu belajar bermakna dan belajar menghafal. Belajar bermakna berarti informasi baru diasimilasikan dalam struktur pengertian lamanya. Belajar menghafal hanya perlu bisa pelajaran mendapatkan fenomena atau informasi yang sama sekali baru dan belum ada hubungannya dalam struktur pengertian lamanya. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivis. 1. Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru dalam penglibatan dalam dunia sebenarnya. 2. Mengembangkan ide yang diawali oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. 3. Menyokong pembelajaran secara kooperatif. 4. Membentuk sikap dan pembawaan murid. 5. Mengembangkan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. 6. Mengembangkan dan menerima usaha dan pribadi murid. 7. Menggairahkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. 8. Menganggap pelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. 9. Mengembangkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Perkenalkan, nama saya Sheryl Andrea Fitri dengan NPM 2021222062. Materi selanjutnya adalah kelebihan konstruktivisme. Yang pertama berpikir, yang kedua pemahaman,
Yang ketiga, mengingat. Yang keempat, kemahiran sosial. Dan yang terakhir, aktivasi. Selanjutnya, kelemahan konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri, dan hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi motivator, tapi guru harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, proses belajar konstruktivisme. Yang pertama, proses belajar secara konseptual. Proses belajar ini jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam, dari diri siswa kepada pengalamannya, melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitifnya. Yang kedua, peranan siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan, dan pembentukan ini harus dilakukan oleh si pembelajar. Yang ketiga, sarana belajar. Dan yang keempat, evaluasi.